Lalu bagaimana kami mau kecewa pada Pak Jokowi sedangkan Partai Banteng adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT? Ambil itu tai banteng dan oleskan pada hidung Anda supaya Anda tahu betapa busuknya tai banteng. Jadi stop cerita omong kosong. Jadi Pak Jokowi kalau ditolak oleh masyarakat NTT itu artinya ditolak dari hati nurani, dari kejujuran ya. Masyarakat NTT stop cerita omong kosong, karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan. Ya, Bung Rocky ini dalam kunjungan ke NTT itu Pak Jokowi kembali minta maaf. Pak Jokowi udah minta maaf berulang kali, tapi buzzernya itu masih menjilat berkali-kali. Kan itu konyolnya tuh. Buzzer Hersubeno dan buzzer Rocky Gerung penjilat kedunguan. Beta mau sampaikan pada kalian bahwa kami masyarakat NTT ini diajarkan tentang kasih. Beta perhatikan semakin hari Anda itu semakin dungu. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda bilang pujian rakyat NTT pada Pak Jokowi berubah menjadi cacian. Lalu sejak kapan rakyat NTT mencaci Pak Jokowi? Justru Anda itu yang sering mencaci Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda menuduh rakyat NTT yang mencaci Pak Jokowi? Ngawurnya lagi Anda bilang undangan saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT berubah menjadi penolakan. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda lupa bahwa Anda itu pernah ditolak di beberapa daerah termasuk NTT? Bayangkan Anda itu rakyat biasa, bukan pejabat. Lalu apakah Anda tidak malu sebagai rakyat ditolak oleh rakyat? Beta kalau di posisi Anda, mungkin beta sudah gantung diri di pohon tomat karena malu. Simpel saja ya untuk kedua orang ini atau siapapun yang membenci Pak Jokowi. Apa yang telah Anda perbuat ke negeri ini sehingga begitu mudahnya Anda itu merendahkan Pak Jokowi? Kalau menurut saya tidak ada seujung kuku manfaat Pak Jokowi terhadap masyarakat dibandingkan Anda atau kebaikan yang Anda berikan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kurang fasih pakai salamnya mbah saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan? Kali ini saya kembali akan melawan pembodohan. Selamat datang di channel podcast Open the Door. Jadi banyak suara-suara alam di sekitar yang masuk. Motor, mobil, juga jangkrik. Yang penting bukan suara hati nurani yang dimanipulasi. Pada semua penonton pemirsa channel ini, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan yang penting diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Video saya tentang Habib Rizik itu alhamdulillah menuai banyak komentar, banyak view. Dan ironisnya subscribernya hilang 4 orang, 4 biji. Alih-alih menambah subscriber malah hilang. Kemungkinan ini adalah barisan sakit hati. Anda tidak berada di channel yang tepat. Silahkan kembali ke kandang banteng atau kembali ke rumah Abah menjadi anak Abah. Hak panjenengan itu. Kembali saya akan melawan pembodohan publik. Dari mana? Ya biasa. Dari dua sejoli yang lengket banget ini. Hersubeno Arif dan si Rocky Gerung. Tetapi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan mereka ya, atau memenjarakan. Saya tidak ada kapasitas atau legal standing kemampuan hukum untuk memenjarakan mereka. Saya tidak mau mencari-cari kesalahan mereka secara hukum. Biarlah masyarakat yang menilai. Lagian mereka kan juga memberikan penghasilan pada banyak orang. Biar saja mereka mencari nafkah dan kita juga mencari nafkah. Yang penting tidak saling menggunjing. Yang penting Anda juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Jangan Anda monopoli sendiri dengan dasar, dengan dalih bahwa Anda yang paling berhak. Karena Anda seorang profesor, karena Anda seorang jurnalis. Kali ini saya akan mengupas dan menguliti 2 video berurutan yang ada di channel Bapak Rocky Gerung Official. Biasa bersama pasangan abadinya
Mas Hersubno Arif. Ya, banyak sekali videonya. Tapi saya ambil yang kemarin baru saja terjadi, yaitu merespon kunjungan Pak Jokowi dan juga permintaan maaf dari Pak Jokowi. Dua video ini sangat mengandung pembodohan publik. Kenapa harus saya lawan? Karena dua orang ini sangat berbahaya. Satunya seorang jurnalis senior, dia pandai memberikan narasi, dan satunya adalah pakar filsafat. Saling melengkapi, yang pakar filsafat ini nanti membenarkan, memberikan pembenaran pada narasi si jurnalis. Kan fatal ini. Bukannya malah mencerahkan loh dua orang ini. Video yang pertama adalah tentang permintaan maaf 8 kali dari Pak Jokowi. Sebaiknya dimaafkan atau tidak ya? Ternyata respon netizen mengejutkan. Saya nggak mau nonton videonya. Ya jelas yang merespon itu dari pendukung Anda. Nggak perlu mengklaim itu netizen atau masyarakat Indonesia. Itu aja. Dan pembodohannya adalah 8 kali Anda anggap itu mengulang-ulang. Anda itu sekali lagi pemikiran Anda dangkal, dungu. Ya jelas 8 kali, mau berapa kali ya monggo. Wong tempatnya juga berbeda. Kalau di tempat sama, di detik yang sama terus menyebut sampai 8 kali, ya mungkin itu suatu yang aneh atau mungkin mic-nya rusak, sound systemnya rusak. Ya normal saja loh, Anda itu kok aneh terus menggoreng konten receh itu loh. Makanya saya pindah ke konten yang lebih tinggi dari Anda. Benar-benar ini pembodohan Anda itu. 8 kali, mau 10 kali Pak Jokowi pindah tempat, namanya presiden kunjungan kemana saja terus menyampaikan permohonan maaf. Justru saya apresiasi di setiap tempat. Saya harapkan Pak Jokowi menyampaikan itu di akhir pengabdiannya. Sudah jelas disebutkan namanya manusia, tidak mungkin tidak ada kesalahan. Anda itu apa bukan manusia gitu loh, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Aneh banget Anda itu. Ini benar-benar harus saya highlight. 8 kali dianggap mengulang-ulang. Loh ini di tempat yang berbeda, paham? Ya mau 100 kali asal tempatnya berbeda, ya nggak ada masalah. Bahkan kalau di tempat yang sama diulang-ulang juga tidak ada masalah. Menunjukkan betapa kesungguhannya begitu. Sekali lagi Anda tuh perlu belajar tata bahasa kayaknya. Sudah saya jadi kemarin public speaking, nggak ngerti juga ya. Apa perlu saya kasih kuliah yang lain, kuliah teknik, audio visual. Oke, kita lanjut ke video kedua. Ini malah lebih gila lagi. Warga di daerah mulai melawan. Jokowi ditolak di NTT. Saya Google aja, ketikkan itu warga di daerah melawan dan Jokowi ditolak di NTT. Nggak ada yang memberitakan. Karena narasi yang Anda buat itu sangat berbahaya. Nggak berani kantor berita atau channel berita yang benar-benar kredibel memuat berita receh itu. Merusak reputasi. Ya Anda tahu pasarnya kan Anda punya penggemar khusus ya monggo. Tapi berita Anda itu nggak kredibel. Saya tidak bilang hoax ya. Anda itu orang yang jagonya menghindar dari jeratan hukum, saya tahu pasti. Kalau saya bilang berita bohong, enggak. Pasti ada yang menolak itu pasti. Tetapi dengan membaca judul itu, seakan-akan Anda mengglorifikasi. Saya nggak tahu benar nggak istilah ini. Seakan-akan semua di NTT itu menolak. Nah ini saya flashback loh, 2 tahun yang lalu tuh, yang demo kedatangan Pak Jokowi malah dihadang masyarakat. PMKRI Cabang ND menggelar aksi damai jelang kedatangan Presiden Joko Widodo di kota lahirnya Pancasila ini. Namun aksi mahasiswa ini dihadang warga. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Cabang ND menggelar aksi damai di kota ND. Aksi damai PMKRI ini berbuntut penghadangan dan penolakan yang dilakukan oleh sejumlah warga di kota ND. Mereka bahkan menghadang mobil komando yang digunakan PMKRI hingga kembali masuk ke marga PMKRI ND. Warga merasa aksi damai yang dilakukan PMKRI tidak mendasar karena menolak kehadiran Presiden Joko Widodo ke Kabupaten ND untuk merayakan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022.
Ketua PMKRI ND mengatakan aksi yang mereka lakukan bukan menolak kehadiran Presiden Joko Widodo, melainkan ingin menyampaikan beberapa aspirasi kepada Presiden berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ND, termasuk korupsi dan sejarah Soekarno. Kamu lihat ya, kami berdebat ke masyarakat sini. Dan sedikit kami menjelaskan kepada publik bahwa hari ini ketika PMKRI melakukan aksi, kita dihadang oleh masyarakat. Dan tentunya ketika dihadang itu ada penjelasan bahwa PMKRI menolak kedatangan Jokowi di ND. Tetapi perlu diketahui bahwa PMKRI cabang ND sangat mendukung kedatangan Jokowi di ND. Hanya sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan, tentu kedatangan orang nomor satu di ND khususnya, kita mesti harus sampaikan soal permasalahan-permasalahan di nasional maupun di daerah. Tolong lihat video. Saya yakin memang si Rocky Gerung itu nggak pernah menonton video, menonton TV. Dia hanya mendapat sumber dari narasi si jurnalis Hersubeno Arif itu, tukang kompor. Atau dia yang menyalakan, nanti si Rocky Gerung yang ngomporin, yang menghidupin, yang manasin. Pokoknya dua sejol ini klop banget gitu loh. Ini pembodohan publik yang sangat berbahaya. Jadi saya tidak tahu kalau untuk menjerat secara hukum bagaimana. Hanya yang bisa saya sampaikan bahwa ini adalah pembodohan publik, bukan hoax. Seperti yang video pertama, Pak Jokowi 8 kali mengucapkan permintaan maaf. Itu bukan hoax, fakta. Tapi penggiringan opininya di bawah itu, reaksi netizen mengejutkan. Terus menyebutkan beberapa kali itu, seperti apa ya, Anda tuh melecehkan bahwa dia mengakui sangat banyak sekali kesalahannya. Sekali lagi saya ingatkan, Rocky tonton lagi videonya. Pak Jokowi itu melakukan di banyak tempat-tempat yang berbeda. Itu poinnya. Meskipun itu di tempat yang sama, bagi saya tidak ada masalah nalar orang waras. Artinya ada kesungguhan di dalam hati Pak Jokowi untuk meminta maaf di akhir masa jabatannya. Lah Anda kapan nanti minta maaf? Tahu-tahu nanti cabut nyawanya, Anda belum sempat meminta maaf. Padahal Anda itu sudah melukai hati jutaan orang, jauh lebih banyak. Saya dulu sampai merinding melihat sambutan terhadap Pak Jokowi oleh masyarakat NTT. Benar ini, bukan merinding lagi, sampai berlinang air mata. Ya pasti ada yang membenci, itu pasti ada yang menolak. Ini saya jelaskan ya, yang menolak Pak Jokowi datang ke NTT itu forum apa itu namanya, demokrasi atau apa, itu hanya menyampaikan surat pemberitahuan ke media massa. Dia tidak mengadakan aksi setahu saya. Meskipun ada, saya anggap juga tidak penting. Ini dijawab langsung oleh orang NTT loh. Banyak Anda cek YouTuber asli orang NTT, insya Allah mereka jujur. Itu ternyata, ya siapa lagi? Kaum sakit hati 16%, si banteng roboh. Dan supaya Anda tahu, segelintir orang yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu adalah para pecinta Partai Banteng. Dorang pura-pura mengatasnamakan demokrasi untuk menutupi busuknya tai banteng. Lalu masa seorang yang katanya intelektual macam Anda mengklaim segelintir orang dari budak Partai Banteng dengan mengatasnamakan rakyat NTT? Itu yang mau bilang Anda paham demokrasi? Lagian segelintir budak Partai Banteng yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu hanya bacot lewat WhatsApp, bukan melakukan aksi penolakan di jalan. Kenapa begitu? Karena dorang tahu jika melakukan aksi penolakan di jalan, maka rakyat NTT sendiri yang akan bubarkan. Dorang tahu bahwa rakyat NTT sendiri yang akan menyuruh dorang pulang ke rumah untuk kasih makan babi. Lalu bagaimana bisa seorang pengamat politik macam Anda begitu polosnya menelan mentah-mentah permainan politik Banteng? Jelas-jelas kunjungan Pak Jokowi ke NTT kemarin itu disambut meriah oleh rakyat, baik itu masyarakat di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU hingga Kabupaten Sumba. Semua rakyat tumpah ruah ke jalan, ke lapangan untuk menyambut Pak Jokowi. Lalu bagaimana bisa Anda putar balik bilang menolak? NTT ini dari 2014 hingga 20 Oktober mendatang akan terus menjadi provinsi yang mayoritas pendukung Pak Jokowi. Bahkan sampai kapanpun masyarakat NTT akan terus selalu berterima kasih pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi telah membangun begitu banyak pembangunan untuk rakyat NTT.
Dan itu tidak mampu dilakukan oleh siapapun, termasuk tidak mampu dilakukan oleh putra NTT sendiri. Lalu bagaimana bisa kami mayoritas rakyat NTT kecewa pada Pak Jokowi? Pak Jokowi itu selalu konsisten bangun NTT. Bahkan beliau rela dicaci maki demi memindahkan IKN ke Kalimantan Timur agar bisa dekat dengan NTT, agar zona waktu di IKN bisa sama dengan zona waktu di NTT. Lalu Anda bilang rakyat NTT kecewa, itu rakyat NTT kecewanya di mana? Atau Anda mau putar balik lagi bilang rakyat NTT kecewa karena Pak Jokowi dirundung oleh isu dinasti politik? Supaya Anda tahu, kami mayoritas rakyat NTT ini tidak pernah kecewa pada Pak Jokowi karena isu dinasti politik. Kenapa begitu? Karena kami mayoritas rakyat NTT ini sudah sering atau sudah terbiasa dengan dinasti politik di NTT. Contoh, Partai Banteng yang suka kor-kor soal dinasti politik adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT. Dorang mendukung calon wali kota yang istrinya anggota DPD, anak kandung calon anggota DPR RI, dan adik kandung calon bupati. Dan itu juga didukung oleh Partai Banteng. Lalu bagaimana kami mau kecewa pada Pak Jokowi sedangkan Partai Banteng adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT? Ambil itu tai banteng dan oleskan pada hidung Anda supaya Anda tahu betapa busuknya tai banteng. Jadi stop cerita omong kosong. Karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Anda hanya minoritas, tetapi saya hormati. Yang penting Anda bukan mengklaim itu loh. Terus akhirnya ditangkap sama Heru Beno Arif dengan si Rocky Gerung itu sebagai mayoritas. Ini sangat berbahaya. Dua public figure ini menurut saya harus setiap hari saya cek kelakuannya. Kalau tidak dikonter berbahaya. Karena apa? Dia punya subscriber yang cukup besar. Dan narasinya, mohon maaf, kalau boleh saya sebut, sudah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau terstruktur mungkin saya tidak bisa membuktikannya. Apa di belakangnya ada pejabat, atau bohir, atau konglomerat. Tapi yang jelas terstruktur ya dua orang ini. Beno Arif sama Rocky Gerung sudah terstruktur ini, dua orang ini. Hidup matinya kayaknya joli. Yang kedua, sistematis, pasnya sudah dirancang sedemikian rupa, dari konten-kontennya itu sudah saling berurutan hanya menghina Pak Jokowi. Dan yang kedua, masif, diulang-ulang terus-menerus. TSM. Saya cuma nggak bisa membuktikan, saya bukan pakar telematika seperti Roy Suryo. Biar saja masyarakat yang menilai. Yang penting, justru saya, ini poin penting, saya tidak ingin menjerumuskan atau memasukkan kedua orang insan yang dimabuk kepayang ini ke jeruji besi. Jangan, sama sekali jangan. Ini adalah penyeimbang demokrasi dan juga pemberi nafkah pada banyak orang juga. Nanti ILC tidak laku. Aiman juga tidak laku kalau nggak ada ini. Namanya media darling. Jadi bintangnya media massa. Tetap harus kita jaga aset bangsa ini. Jangan sampai dimusnahkan. Justru malah perlu diawetkan. Oke, cukup jelas ya dari dua video tadi. Saya tidak menyebutkan itu berita bohong. Karena bukan berita bohong, itu fakta. Pak Jokowi mengucapkan maaf sampai 8 kali itu juga fakta. Dan rakyat di daerah mulai melawan, itu juga fakta. Jokowi ditolak di NTT itu juga fakta. Cuman fakta yang dipelintir sedemikian rupa sehingga seakan-akan itu suatu pembenaran. Suatu yang mayoritas. Apalagi dengan thumbnail seperti itu sangat berbahaya, sangat agresif, dan itu memang mengundang untuk diklik. Namanya itu clickbait. Menggelitik untuk diklik, sah-sah saja. Itu teknik channel receh, sekarang dipakai channel besar. Harusnya channel besar ya nggak bikin thumbnail seperti itu, seperti Zulfan Lindan ya, tapi sepi channelnya. Makanya Refli Harun dan
Ini Rocky Gerung bikin thumbnail yang menggelitik untuk diklik. Yang paling puara ya Refli Harun tuh sudah mengalahkan channel kecil yang receh itu loh pokoknya. Sah-sah saja. Saya anggap semua itu sekarang bukanlah seorang pakar atau cendekiawan. Saya anggap dengan sangat pasti anggapan saya ini, mereka hanyalah sekedar YouTuber yang mencari view, karena sudah tahu hasilnya, cuannya ternyata sangat jauh lebih besar. Tentu saja nggak mau ditawari jadi menteri, kalah itu, kalah gajinya, kalah. Apalagi si Rocky Gerung nggak mau. Waduh, lah kalau dia keliling dari panggung ke panggung, berapa duit yang dikantongin? Kalau dia berubah terus menjadi membela Pak Jokowi, nggak ada yang manggil. Jadi biarkan saja mereka mencari nafkah. Ada yang bertanya apakah itu halal? Saya jawab, saya bukan MUI. Tidak berhak menentukan itu haram atau halal. Tapi saya yakin itu halal karena itu mencerdaskan, mencerahkan ya bagi orang-orang, bagi golongannya ya. Bagi saya monggo, sah-sah saja, dan saya juga berhak untuk memberikan pencerahan pada orang yang setuju pikiran saya itu. Monggo kita sekarang saling berkonsentrasi, saling berkompetisi, tetapi yang penting Anda jangan melakukan pembodohan, itu aja. Tapi selama Anda melakukan pembodohan, saya juga akan terus melawan. Karena itu manusia lebih kecil dari ini, kekerasan fisik, itu namanya manusia juga kekerasan verbal yang dibungkus dengan narasi yang enak. Sebenarnya itu juga kekerasan, penggiringan opini untuk membenci. Tapi setahu saya bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan opini dan melakukan pembenaran berdasarkan nalar, berdasarkan intelektualitas yang tidak berdasar moralitas. Semoga video ini bermanfaat dan yang lebih penting menghibur Anda. Silakan, ini ada video dari orang asli NTT. Mohon maaf jika kata-katanya mungkin terdengar kasar, tapi ini ekspresi kemarahan yang sangat terhadap statement Anda berdua, si Hersu Beno Arif dan si Rocky Gerung. Check it out. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Kunjungan Presiden Jokowi ke NTT sejak 1 Oktober hingga 3 Oktober 2024 mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat NTT. Namun di balik sambutan meriah tersebut terdapat juga segelintir orang yang menolak kedatangan Presiden Jokowi ke NTT. Adapun sikap penolakan tersebut disampaikan pada Wahana News NTT melalui sebuah pesan WhatsApp yang diwakili oleh Jimmy dan kawan-kawan. Namun akan terasa janggal jika sikap penolakan ini ditafsirkan murni sebagai sikap penolakan dari aktivis pro-demokrasi. Karena jika ditelusuri lebih dalam, maka kita akan dihadapkan dengan latar belakang Jimmy Wange yang adalah simpatisan garis keras Partai Banteng serta pendukung garis keras Ganjar Pranowo. Maka dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap kedatangan Presiden Jokowi di NTT oleh segelintir orang tersebut bukan karena pro-demokrasi melainkan pro-Partai Banteng. Tragedi ini bahwa Pak Jokowi dulu dipuji-puji oleh masyarakat NTT, sekarang semua pujian itu berubah menjadi cacian. Semua undangan berubah menjadi penolakan. Untuk Bung Roger, beta perhatikan semakin hari Anda itu semakin dungu. Kenapa beta bilang begitu? Karena Anda bilang pujian rakyat NTT pada Pak Jokowi berubah menjadi cacian. Lalu sejak kapan rakyat NTT mencaci Pak Jokowi? Justru Anda itu yang sering mencaci Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda menuduh rakyat NTT yang mencaci Pak Jokowi? Ngawurnya lagi Anda bilang undangan saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT berubah menjadi penolakan. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda lupa bahwa Anda itu pernah ditolak di beberapa daerah termasuk NTT? Bayangkan Anda itu rakyat biasa, bukan pejabat. Lalu apakah Anda tidak malu sebagai rakyat ditolak oleh rakyat? Beta kalau di posisi Anda, mungkin beta sudah gantung diri di pohon tomat karena malu. Lalu apakah Anda tidak malu? Kalau Anda tidak malu, maka itu sama saja dengan Anda tidak punya harga diri, jadi sadar diri. Dan supaya Anda tahu, segelintir orang yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu adalah para pecinta Partai Banteng. Dorang pura-pura mengatasnamakan demokrasi untuk menutupi busuknya tai banteng. Lalu masa seorang yang katanya intelektual macam Anda mengklaim segelintir orang dari budak Partai Banteng dengan mengatasnamakan rakyat NTT? Itu yang mau bilang Anda paham demokrasi? Lagian segelintir budak Partai Banteng yang menolak kedatangan Pak Jokowi itu hanya bacot lewat WhatsApp.
bukan melakukan aksi penolakan di jalan. Kenapa begitu? Karena dorang tahu jika melakukan aksi penolakan di jalan, maka rakyat NTT sendiri yang akan bubarkan. Dorang tahu bahwa rakyat NTT sendiri yang akan menyuruh dorang pulang ke rumah untuk kasih makan babi. Lalu bagaimana bisa seorang pengamat politik macam Anda begitu polosnya menelan mentah-mentah permainan politik banteng? Jelas-jelas kunjungan Pak Jokowi ke NTT kemarin itu disambut meriah oleh rakyat, baik itu masyarakat di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU hingga Kabupaten Sumba. Semua rakyat tumpah ruah ke jalan, ke lapangan untuk menyambut Pak Jokowi. Lalu bagaimana bisa Anda putar balik bilang menolak? NTT ini dari 2014 hingga 20 Oktober mendatang akan terus menjadi provinsi yang mayoritas pendukung Pak Jokowi. Bahkan sampai kapanpun masyarakat NTT akan terus selalu berterima kasih pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi telah membangun begitu banyak pembangunan untuk rakyat NTT, dan itu tidak mampu dilakukan oleh siapapun, termasuk tidak mampu dilakukan oleh putra NTT sendiri. Lalu bagaimana bisa kami mayoritas rakyat NTT kecewa pada Pak Jokowi? Pak Jokowi itu selalu konsisten bangun NTT. Bahkan beliau rela dicaci maki demi memindahkan IKN ke Kalimantan Timur agar bisa dekat dengan NTT, agar zona waktu di IKN bisa sama dengan zona waktu di NTT. Lalu Anda bilang rakyat NTT kecewa, itu rakyat NTT kecewanya di mana? Atau Anda mau putar balik lagi bilang rakyat NTT kecewa karena Pak Jokowi diberundung oleh isu dinasti politik? Supaya Anda tahu, kami mayoritas rakyat NTT ini tidak pernah kecewa pada Pak Jokowi karena isu dinasti politik. Kenapa begitu? Karena kami mayoritas rakyat NTT ini sudah sering atau sudah terbiasa dengan dinasti politik di NTT. Contoh, partai banteng yang suka keluar-keluar soal dinasti politik adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT. Dorang mendukung calon wali kota yang istrinya anggota DPD, anak kandung calon anggota DPR RI, dan adik kandung calon bupati. Dan itu juga didukung oleh partai banteng. Lalu bagaimana kami mau kecewa pada Pak Jokowi sedangkan partai banteng adalah partai pendukung dinasti politik terbesar di NTT? Ambil itu tai banteng dan oleskan pada hidung Anda supaya Anda tahu betapa busuknya tai banteng. Jadi stop cerita omong kosong. Karena bagi kami mayoritas rakyat NTT, Pak Jokowi adalah bapak pembangunan, sedangkan Anda adalah bapak dungu. Jokowi untuk bantuan untuk masyarakat DPU. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, keluarga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bung Rocky, ini dalam kunjungan ke NTT itu Pak Jokowi kembali minta maaf. Dan media ini mencatat ini setidaknya sudah 8 kali Pak Jokowi minta maaf.
Apa sebenarnya pesan yang tersirat dari permintaan maaf Jokowi yang berkali-kali itu? Sementara di berbagai daerah sekarang ini memang muncul penolakan terhadap kehadiran Jokowi. Sekarang ini ketika di NTT ini, karena dia sampai besok di NTT juga kelompok pro demokrasi sana menolak. Ya ada paradoks hari-hari ini. Pak Jokowi udah minta maaf berulang kali, tapi buzzernya itu masih menjilat berkali-kali. Kan itu konyolnya tuh, dan pembelaan terhadap Jokowi itu masih aja tuh. Yang buzzer ini yang jadi masalah, karena bagi mereka, kalau konstruksi politik berubah, maka mereka itu nggak jelas itu menjadi puing apa-apa itu kan. Jadi buzzer-buzzer ini menggantungkan harapan, masih menggantungkan harapan pada Jokowi, seolah-olah Jokowi masih punya kuasa itu. Padahal dalam hitungan hari itu selesai semua. Nah, itu mungkin yang jadi semacam refleksi Pak Jokowi untuk mulai meminta maaf. Tapi orang akan ingat bahwa ia dalam soal hari-hari ini, soal dinasti anak-anaknya itu jalan terus. Jadi apa yang hendak dimaafkan kalau perilaku politik beliau itu tetap dalam upaya untuk mencari celah, menyelundupkan kepentingan dinasti. Itu problemnya di situ kan. Untuk Baser Hersubeno dan Baser Rocky Gerung penjilat kedunguan, beta mau sampaikan pada kalian bahwa kami masyarakat NTT ini diajarkan tentang kasih. Baik itu dari agama apapun, suku apapun, kami diajarkan untuk saling mengasihi, menghormati, hingga menghargai. Apalagi orang tersebut seperti Pak Jokowi, maka sebenarnya tanpa minta maaf pun, kami masyarakat NTT tidak pernah membenci Pak Jokowi. Karena justru yang ada kami masyarakat NTT bersyukur pada Tuhan karena telah mengirim seorang putra bangsa seperti Pak Jokowi yang peduli pada NTT. Jadi kalau kalian mau benci pada Pak Jokowi, maka bencilah sendiri. Benci sampai rasa benci itu berubah menjadi duri dalam daging yang akan menyakiti kalian hingga turun ke liang kubur. Jadi jangan membawa pemahaman sesat kalian untuk hilangkan hal kasih di NTT. Dan supaya kalian tahu, kalau ada orang yang mengaku sebagai warga NTT dan dia mengatakan bahwa benci pada Pak Jokowi, maka beta ingatkan pada kalian bahwa orang tersebut bukan orang NTT. Kenapa begitu? Karena orang tersebut telah kehilangan jati diri sebagai orang NTT akibat terdoktrin oleh pemahaman dangkal dari kalian dan terdoktrin oleh pemahaman busuk dari Tai Banteng yang lebih mengutamakan ambisi politik daripada mengasihi. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tapi aku punya kasih untukmu. Kau mengangkatku ketika tak berdaya. Kami punya bendungan dan muda. Datanglah kembali jika kau mau. Aku akan selalu ada untukmu. Kayak tidak menyangka bisa ketemu langsung, biasanya lihat di TV. Pak Jokowi baik, Pak Jokowi baik, sehat terus.